Yang kelima, jenis surat niaga adalah surat konfirmasi pesanan. Setelah menerima surat pesanan atau via telepon atau faxmail dari calon pembeli, penjual perlu memastikan sejauh mana kebenaran pesanan tersebut. Caranya ialah dengan membuat surat yang disebut dengan surat konfirmasi pesanan. Selanjutnya, yang 6 adalah surat penolakan pesanan. Apabila pemesanan barang atau jasa tidak dapat dipenuhi oleh penjual karena ada suatu masalah, pihak penjual harus segera mengirimkan surat penolakan pesanan. Jangan sampai pemesan menunggu terlalu lama. Isi surat penolakan pesanan harus diungkapkan dengan bijaksana dan menyatakan penghargaan atas pesanan tersebut. Caranya dengan mengucapkan terima kasih kepada pembeli, serta memberikan alasan yang logis mengenai pesanan yang tak dapat dipenuhi, tentunya dengan bahasa yang halus dan sopan, agar hubungan baik dengan pemesan tetap terjaga. Ketujuh, surat pengiriman pesanan. Apabila pihak penjual dan pembeli sudah mempunyai kesepakatan dalam persyaratan jual beli, barulah dapat dilakukan pengiriman pesanan. Surat pengiriman pesanan adalah surat yang dikirim oleh penjual dan isinya memberitahukan kepada pembeli bahwa surat pesanan sudah diterima. Surat pengiriman pesanan memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Untuk meyakinkan pembeli bahwa pesanan sudah dilayani dengan baik. 2. Sebagai pedoman pengiriman suatu barang. 3. Sebagai alat untuk memeriksa kesesuaian antara barang yang dipesan dan barang yang dikirim. 4. Sebagai alat penagihan apabila pembeli lupa melakukan pembayaran atau tidak mau membayar. Yang kelima, sebagai barometer maju tidaknya suatu perusahaan. 8. Surat pengaduan dan penuntutan. Setiap perusahaan pasti akan berusaha bekerja dengan teliti dan secermat mungkin agar pekerjaannya selesai dengan baik dan sempurna. Namun, dalam praktiknya saat pengiriman barang kepada pemesan dilakukan, kadang tak dapat dihindari adanya kesalahan, kekurangan ataupun kerusakan di dalam pengepakan atau keterlambatan dalam pengiriman. Sehubungan dengan hal ini, pembeli atau pemesan dapat mengajukan surat klaim atau pengaduan. Surat klaim atau pengaduan adalah surat pemberitahuan kepada penjual yang dibuat oleh pembeli mengenai ketidaksesuaian barang yang diterima dan barang yang dipesan disertai tuntutan dan penyelesaian. Dalam penyusunan surat pengaduan, hendaknya menyampaikan alasan yang kuat seperti: 1. Menyebutkan dengan jelas dan kondisi barang, misalnya rusak atau jumlah dan kualitasnya tidak sesuai. 2. Memberikan bukti-bukti tentang hal yang tidak memuaskan karena kesalahan atau kelalaian dari penjual, misalnya barang terlambat datang atau hilang. Serta menyebutkan macam-macam penyelesaian yang dikehendaki, di antaranya meminta potongan harga atau rapaksi, B. Meminta penggantian barang, C. Meminta ganti rugi, D. Meretur atau mengembalikan barang yang dipesan, dan yang terakhir adalah membatalkan pembelian. Selanjutnya, jenis surat niaga. Yang ke-9 adalah surat pengiriman pembayaran. Surat pengiriman pembayaran adalah surat yang dibuat oleh pembeli untuk memberitahukan kepada penjual bahwa barang kiriman sudah diterima dan pembayarannya sudah dilakukan. Surat pengiriman pembayaran dibuat oleh pembeli apabila barang kiriman dari penjual sudah sesuai atau tidak bermasalah. Jika terjadi ketidaksesuaian terkait pesanan, pembeli harus segera memberitahukan penjual. Hal tersebut bertujuan agar penjual dapat segera memberikan solusi terkait langkah-langkah selanjutnya. Pembeli harus berusaha untuk jangan sampai terlambat memberitahu penjual karena akan menimbulkan kesulitan dalam pengurusan klaim.
Surat pengiriman pembayaran mengandung beberapa unsur di dalamnya, yakni sebagai berikut: A. Jumlah barang yang diterima. B. Harga faktur, yaitu harga yang harus dibayar. C. Waktu pembayaran. D. Cara pembayaran. E. Besarnya pembayaran. Serta F. Bukti pembayaran. Jenis surat niaga yang terakhir, yang ke-10 adalah surat penagihan. Surat penagihan adalah surat yang dibuat oleh penjual kepada pembeli, yang berisi peringatan agar membayar hutang, yakni hutang yang sudah lewat tanggal, jatuh tempo, atau dengan perjanjian. Di dalam penulisan surat penagihan, hendaklah dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana, dengan mempergunakan kata-kata yang sopan. Pihak penjual atau kreditur juga harus mengetahui alasan pembeli atau debitur tidak membayar utangnya tepat pada waktunya. Ada banyak alasan pembeli tidak dapat membayar utangnya tepat pada waktunya. Misalnya pembeli lupa membayar, mengalami kesulitan keuangan, atau sedang tertimpa musibah. Berikut ini adalah merupakan intisari dan pengertian daripada jenis-jenis surat niaga. Yang pertama, surat niaga. Surat niaga adalah surat yang digunakan seseorang atau organisasi perusahaan untuk menyampaikan berita informasi yang berhubungan dengan perniagaan. Jenis surat niaga yang sering digunakan ada 10, yaitu surat perkenalan, surat permintaan penawaran, surat penawaran, surat pesanan, surat konfirmasi pesanan, surat penolakan pesanan, surat pengiriman pesanan, surat pengaduan atau surat penuntutan, surat pengiriman pembayaran, dan surat penagihan. Pengertian surat perkenalan adalah surat yang isinya bertujuan untuk memperkenalkan hasil produksi suatu perusahaan yang dilengkapi dengan keterangan lengkap dari penjual kepada para calon pembeli. Pengertian dari surat permintaan penawaran adalah surat yang dibuat calon pembeli dan dikirimkan kepada penjual. Pengertian dari surat penawaran adalah surat dari penjual kepada calon pembeli yang berisi penawaran barang atau jasa. Surat pesanan adalah surat yang isinya memesan barang atau jasa tertentu dari pembeli kepada penjual. Berikutnya adalah pengertian dari surat konfirmasi pesanan. Surat konfirmasi pesanan merupakan data yang diisi oleh penjual berdasarkan surat pesanan atau via telepon dari pemesan tentang pesanan yang terdiri atas nama barang, jumlah, harga, dan syarat jual beli lainnya, seperti tempat penyerahan, waktu penyerahan, dan cara pembayaran. Berikutnya adalah pengertian dari surat penolakan pesanan. Surat yang menjelaskan bahwa pemesanan barang atau jasa tidak dapat dipenuhi oleh penjual karena ada suatu masalah. Berikutnya adalah surat pengiriman pesanan. Surat pengiriman pesanan adalah surat yang dikirim oleh penjual dan isinya memberitahukan kepada pembeli bahwa surat pesanan sudah diterima. Apa itu surat klaim atau pengaduan? Surat klaim atau pengaduan adalah surat pemberitahuan kepada penjual yang dibuat oleh pembeli mengenai ketidaksesuaian barang yang diterima dan barang yang dipesan, disertai dengan tuntutan dan penyelesaian. Berikutnya adalah surat pengiriman pembayaran. Surat pengiriman pembayaran adalah surat yang dibuat oleh pembeli untuk memberitahukan kepada penjual bahwa barang kirimannya sudah diterima dan pembayaran sudah dilakukan. Surat penagihan. Surat penagihan adalah surat yang dibuat oleh penjual kepada pembeli yang berisi peringatan agar membayar utang, yakni utang yang sudah lewat tanggal jatuh tempo atau dengan perjanjian.